Kita partai politik khususnya PDI Perjuangan siap bekerja sama dengan siapapun, khususnya setelah melihat peta lapangannya seperti apa. Tapi gitu. Kalau di Jakarta lebih mengutamakan kader internal atau kader eksternal, yang penting elektabilitasnya mungkin, Mbak? Ya harus realistis bagaimana melihat situasi di lapangan, karena setiap daerah itu wilayahnya itu berbeda-beda. Ini kira-kira peluangnya ada di wilayah mana. Ya. Nama Pak Anies juga katanya tertarik juga ya Pak? Iya. Menarik juga Pak Anies. Terima kasih. Apakah mungkin kita mengusung Anies ketika memang secara kajian ideologi, kajian politik, kajian terhadap pemikiran, program dan sebagainya memungkinkan, kenapa tidak? Kalau kita ini kan begini, kita ini akan untuk menunjuk salah seorang menjadi calon kepala daerah, menjadi presiden dan sebagainya, kita akan menghitung banyak sekali faktor. Itu kita akan lebih berorientasi pada kamu mau menjadi kepala daerah, apa pemikiranmu tentang daerah ini? Bagaimana pandanganmu, setahu apa kamu tahu persoalan-persoalan rakyatnya? Berapa jumlah kemiskinan? Bagaimana menurunkan jumlah kemiskinan? Berapa jumlah pengangguran? Apa yang harus dilakukan untuk menurunkan jumlah pengangguran? Semua partai diborong oleh kekuasaan yang bernama Kim Plus ya, dengan operator utamanya sekarang Dasko. Maka ya mau diapain lagi? Nah sekarang pertahanan dari semua ini hanyalah tinggal PDIP sama PKS. PDIP sudah pasti ditinggalkan oleh kekuasaan istana karena Jokowi tidak menginginkannya. Sekarang PKS gimana? Apakah PKS lebih tergiur dengan tawaran menjadi bagian dari kabinet? Karena begini saudara sekalian, yang paling gampang adalah ya, PKS mau dicabut dari Anies asal dia jadi wagub di sana. Bisa jadi dia ambil wagub di sana. Tetapi masalah kita itu adalah masalah etika, masalah value, masalah nilai. Ya kan? Padahal kalau seandainya dia ambil Anies di sini, kan menang juga pastinya. Ya kan? Dan justru kalau seandainya harus melawan kecurangan, lah itulah namanya amar ma'ruf nahi mungkarnya. Itulah surganya, itulah pahalanya, kan begitu. Kita ambil satu video yang menarik ya, terkait dengan ini ada pernyataan kader PDIP, katanya PDIP jalin komunikasi dengan Anies. Apa nggak terlambat bro? Memang PDIP selalu ya terlambat ya, kemudian lama, semua tergantung Bu Mega dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini pun baru pengakuan dari Ciko Hakim, salah satu kadernya. Tapi kita bacakan sebagaimana diberitakan oleh detik.com. Kalau misalnya semua partai itu diambil masuk dalam Kim Plus, ya nggak ada slot lagi. Maka Ridwan Kamil Kaisang melawan calon independen kan, gitu. Gitu. PDIP akui jalin komunikasi dengan Anies yang terancam ditinggal PKS Jakarta ya. Partai Keadilan Sejahtera PKS mengaku membuka opsi meninggalkan Anies Baswedan karena tenggat waktu yang diberikan mencari tiket maju di Pilgub Jakarta sudah habis. Merespons itu, PDIP kini mengakui ada komunikasi yang terjalin dengan Anies Baswedan. Hal itu disampaikan oleh jubir PDIP Ciko Hakim. Dia mulanya menyatakan PDIP sebetulnya masih menjalin komunikasi dengan semua partai politik. Namun menurutnya kini pihaknya juga mulai menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan. Sampai hari ini tentu kita belum ada kerjasama politik yang definitif juga. Tapi dari saat yang bersamaan kami terus jalin komunikasi dengan semua partai politik. Sementara memang di awal kami komunikasi dengan PKB, tapi juga ada komunikasi dengan Mas Anies, kata Ciko saat dihubungi Kamis. Dia berpikir PKB dulu mau sama PDIP karena PDIP berkuasa. Begitu PDIP nggak berkuasa ya mana mau lagi PKB. Ciko lantas menjelaskan maksud PDIP menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan. Dia menyebut pihaknya tidak ingin ada paslon yang melawan kotak kosong di Jakarta. Tidak akan terjadi bro. Lawan calon independen nanti. Tentu ini juga bisa menjadi opsi dan harapan kami tentu untuk Jakarta tidak akan ada
paslon yang bertarung melawan kotak kosong. Apalagi paslon yang dimaksud adalah paslon yang dalam hasil survei terakhir bukanlah kandidat yang berada di urutan 1 ataupun 2. Kalau kita lihat di urutan 1 dan 2 adalah Pak Anies dan Pak Ahok. Kemudian terpaut agak jauh di bawahnya adalah Ridwan Kamil, ucap dia. Karena itulah dia menyebut PDIP akan mengupayakan agar tokoh-tokoh yang berada di posisi teratas dalam berbagai survei bisa bertarung di Pilkada Jakarta. Gimana caranya? Harapan kami juga tentu seperti harapan masyarakat yang tercermin dari hasil survei bahwa tokoh-tokoh yang menempati posisi teratas dalam survei bisa bertarung untuk memperjuangkan gagasan masing-masing dan membiarkan rakyat untuk memilih sehingga demokrasi dapat berjalan dengan sehat, imbuhnya. Lebih lanjut, Ciko juga membeberkan PDIP belum memutuskan secara resmi siapa yang akan bertarung di Pilkada Jakarta. Namun, menurutnya sejauh ini sudah ada sejumlah nama yang mulai mengerucut, yaitu Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat, kader PDIP yang juga mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini, kader PDIP Rano Karno, Ketua DPRD DKI Jakarta Prastio Edi Marsudi, hingga kader PDIP Charles Honoris. Untuk Jakarta sampai hari ini kami belum memutuskan secara definitif siapa yang akan kami usung, tapi kami sedang mengupayakan agar kami dapat mengusung kader kami baik sebagai cawagup ataupun cagup di DKI Jakarta, ini jelasnya. Pernyataan PKS, diketahui PKS kini membuka opsi meninggalkan Anies karena tenggat waktu deklarasi Anies Sohibul 40 hari telah habis. PKS akan mencari opsi lain dengan bergabung ke Kim. Opsi tersebut dalam pembahasan internal PKS. Salah satu opsi komunikasi tersebut adalah juga membangun komunikasi politik dengan Kim, di mana RK sebagai calon definitif mereka saat ini. Opsi ini sedang dikaji dan dibahas oleh DPP PKS, kata jubir PKS Muhammad Khalid dalam keterangannya Rabu. Hingga saat ini masih ada 2 opsi yang tersedia. Opsi pertama dan menjadi prioritas kami adalah memastikan pasangan aman berlayar. Opsi kedua membuka opsi lain jika pasangan aman tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi, imbuh Khalid. Namun PKS memberikan syarat kadernya harus maju dalam Pilgub Jakarta jika gabung ke Kim. Di kedua opsi di atas, PKS mensyaratkan agar kadernya harus ikut berlaga entah sebagai cagup atau cawagup, insya Allah, ucapnya. Nggak usah ngomong insya Allah lagi dah. Ya, saudara sekalian, ya begitulah ya. Coba mau diapain lagi coba ya. Jadi masing-masing partai itu ya akhirnya hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Tapi ya kalau dia berpikir tentang partai lain kan nggak mungkin. Tapi berpikirlah kepada keinginan masyarakat ya. Keinginan masyarakat Jakarta ya menginginkan Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta. Itu tercermin dari tidak hanya survei. Kalau survei itu bisa direkayasa, tapi top of mind. Jadi kalau top of mind itu jauh lebih luar biasa. Jadi ketika mereka tidak dijelaskan langsung top of mind. Nah, top of mind itulah yang Anies kemudian unggul menurut indikator politik. Karena jarang yang top of mind itu kan, ya. Nah, tetapi masalahnya adalah kalau misalnya semua partai diborong oleh kekuasaan yang bernama Kim Plus ya, dengan operator utamanya sekarang Dasko, maka ya mau diapain lagi? Nah sekarang pertahanan dari semua ini hanyalah tinggal PDIP sama PKS. PDIP sudah pasti ditinggalkan oleh kekuasaan istana karena Jokowi tidak menginginkannya. Sekarang PKS gimana? Apakah PKS lebih tergiur dengan tawaran menjadi bagian dari kabinet? Karena begini saudara sekalian, yang paling gampang adalah ya PKS mau dicabut dari Anies asal dia jadi wagub di sana. Bisa jadi dia ambil wagub di sana. Tetapi masalah kita itu adalah masalah etika, masalah value, masalah nilai. Ya kan? Padahal kalau seandainya dia ambil Anies di sini, kan menang juga pastinya. Ya kan? Dan justru kalau seandainya harus melawan kecurangan, lah itulah namanya amar ma'ruf nahi mungkarnya. Itulah surganya, itulah pahalanya, kan begitu. Tapi kalau misalnya kita pengen
enaknya saja, ya sudah. Berat kalau kita pengen enaknya saja ya. Pengen enaknya saja berat. Ya. Gitu. Karena itulah menurut saya ya pilihannya harus pilihan yang idealis. Saya sih tidak masalah, tidak harus Anies. Tapi Anda tidak menciptakan sebuah apa istilahnya, sebuah kompetisi yang tidak fair. Lagian aneh kalau tidak mencalonkan Anies ketika elektabilitasnya paling tinggi, kan begitu. Jadi kalau misalnya 3 calon, di situ ada Ridwan Kamil, oke, di sini ada Dharma Pongrekun, oke, di sini ada Anies Baswedan, kan jauh lebih baik. Tapi kalau RK berhadapan dengan Dharma Pongrekun udah pasti. Dharma Pongrekun hanya sekedar digunakan sebagai pemanis agar tidak melawan kotak kosong, kan begitu. Itu soalnya ya.